Nabi Muhammad SAW adalah penutup para nabi. Tidak ada lagi nabi sesudah beliau. Ini telah menjadi kesepakatan para ulama dan kaum muslimin. Rasulullah SAW bersabda, "Perumpamaan aku dengan nabi sebelumku adalah seperti seorang laki-laki yang membangun sebuah bangunan, kemudian ia memerintahkan dan mempercantik bangunan tersebut, kecuali satu batu bata di salah satu sudutnya. Ketika orang mengitarinya, mereka kagum dan berkata, alangkah indahnya jika batu bata ini diletakkan untuk menyempurnakan keindahan bangunan tersebut. Nah, akulah batu bata itu dan aku adalah penutup para nabi." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hubungan antara dakwah Nabi Muhammad SAW dan dakwah para nabi terdahulu berjalan atas prinsip takkid, penegasan dan tatmim, yaitu penyempurnaan, sebagaimana disebutkan dalam hadis di atas. Dakwah para nabi didasarkan pada dua azas. Pertama akidah, kedua syariat dan akhlak. Akidah mereka sama dari Nabi Adam AS sampai kepada Nabi akhir zaman Nabi Muhammad SAW. Esensi dakwah mereka adalah iman kepada wahdaniyah, yaitu mensucikan Allah dari segala perbuatan dan sifat yang tidak layak bagi Allah, beriman kepada hari akhir, yaumul hisab, neraka dan surga. Setiap nabi mengajak kaumnya untuk mengimani semua perkara tersebut. Masing-masing dari mereka datang sebagai pembenar atas dakwah sebelumnya dan sebagai pemberi kabar gembira akan datangnya nabi sesudah mereka. Hubungan dakwah para nabi tersebut saling berkaitan kepada berbagai kaum dan umat. Semuanya membawa satu hakikat yang diperintahkan untuk disampaikan kepada manusia, yaitu tunduk dan patuh kepada Allah semata. Inilah yang dijelaskan Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya, "Dia telah mensyariatkan bagi kamu tentang agama apa yang telah diwasiatkan kepada Nuh dan apa yang telah kami wahyukan kepadamu dan apa yang telah kami wasiatkan kepada Ibrahim, Musa dan Isa, yaitu tegakkanlah agama dan janganlah kamu berpecah belah atau bercerai-berai tentangnya." Tidak mungkin terjadi perbedaan akidah di antara dakwah para nabi karena masalah akidah termasuk ikhbar, pengabaran. Pengabaran tentang sesuatu tidak mungkin berbeda antara satu pemberi kabar dengan lainnya, antara satu nabi dengan nabi lainnya. Nah, jika kita yakini kebenaran kabar yang dibawanya, tidak mungkin misalnya satu nabi diutus untuk menyampaikan kepada manusia bahwa Allah itu tiga atau salah satu dari tiga, kemudian diutus nabi lain setelahnya untuk menyampaikan kepada manusia bahwa Allah Maha Satu, Allah itu Esa. Padahal masing-masing dari kedua nabi tersebut sangat jujur, tidak mungkin berkhianat terhadap apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam masalah syariat, yaitu penetapan hukum yang bertujuan mengatur kehidupan masyarakat dan pribadi, telah terjadi perbedaan menyangkut cara dan jumlah antara satu nabi dengan nabi lainnya, karena syariat termasuk dalam kategori insya bukan ikhbar, sehingga berbeda dengan masalah akidah. Selain itu, perkembangan zaman dan perbedaan umat akan berpengaruh terhadap perkembangan syariat dan perbedaannya, karena prinsip penetapan hukum didasarkan pada tuntunan kemaslahatan manusia di dunia ataupun di akhirat. Setiap nabi sebelum Rasulullah SAW adalah nabi yang khusus bagi umat tertentu, bukan untuk semua umat. Maka hukum-hukum syariatnya hanya terbatas pada umat tertentu sesuai dengan kondisi umat tersebut. Nabi Musa alaihissalam misalnya diutus kepada Bani Israel sesuai dengan kondisi Bani Israel pada waktu itu. Mereka memerlukan syariat yang ketat yang seluruhnya berdasarkan pada azas azimah bukan rukhsah. Setelah beberapa kurun waktu, diutuslah Nabi Isa alaihissalam kepada mereka dengan membawa syariat yang agak longgar jika dibandingkan dengan syariat yang dibawa oleh Nabi Musa alaihissalam. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala melalui Nabi Isa alaihissalam yang ditujukan kepada Bani Israel. "Dan aku datang kepadamu membenarkan Taurat yang datang sebelumku, dan untuk menghalalkan bagimu sebahagian yang telah diharamkan kepadamu." Nabi Isa alaihissalam menjelaskan kepada mereka berkaitan masalah-masalah akidah. Beliau hanya membenarkan apa yang telah ditulis di dalam kitab Taurat. Namun, menyangkut masalah syariat dan hukum halal haram, maka Nabi Isa telah ditugaskan melakukan beberapa perubahan, penyederhanaan dan menghapuskan sebagian hukum yang berat bagi umat Nabi Isa alaihissalam.
Sesuai dengan ini, maka misi setiap rasul adalah membawa akidah dan syariat. Dalam masalah akidah, tugas setiap nabi tidak lain hanyalah menegaskan kembali akidah yang sama yang pernah dibawa oleh para rasul sebelumnya, tanpa perubahan atau perbedaan sama sekali. Sedangkan dalam masalah syariat, maka syariat setiap rasul menghapus syariat sebelumnya, kecuali hal-hal yang ditegaskan oleh syariat yang datang kemudian atau didiamkan, dengan artian tidak mengalami perubahan sama sekali. Ini sesuai dengan mazhab yang berkata syariat sebelum kita adalah syariat bagi kita juga, selama tidak ada nas yang menghapuskannya. Dari pemahaman tersebut, jelas tidak ada yang disebut dengan adyan samawiyah, yaitu agama semawi. Yang ada hanyalah syariat samawiyah, di mana setiap syariat yang baru menghapuskan syariat sebelumnya, sampai datang syariat terakhir yang dibawa oleh penutup para nabi dan rasul, yaitu Nabi Muhammad SAW. Ad-dinul haq hanya satu, yaitu agama Islam. Semua nabi berdakwah tentang Islam dan memerintahkan manusia untuk tunduk kepada agama Islam sejak Nabi Adam AS sampai Nabi Muhammad SAW. Nabi Ibrahim, Ismail dan Yakub diutus dengan membawa risalah Islam. Allah berfirman, "Dan tidak ada yang benci kepada agama Ibrahim melainkan orang yang membodohi dirinya sendiri, dan sungguh kami telah memilihnya di dunia, dan sesungguhnya dia di akhirat benar-benar termasuk orang-orang yang soleh." Ketika Tuhan berfirman kepadanya, "Tunduk dan patuhlah," Ibrahim menjawab, "Aku tunduk dan patuh kepada Tuhan semesta alam." Dan Ibrahim telah mewasiatkan ucapan itu kepada anak-anaknya. Demikian pula dengan Yakub. Ibrahim berkata, "Hai anak-anakku, sesungguhnya Allah telah memilih agama ini bagimu, maka janganlah kamu mati kecuali dalam memeluk Islam." Begitu juga dengan Nabi Musa AS diutus kepada Bani Israel juga dengan membawa risalah Islamiyah, sebagaimana firman Allah tentang tukang sihir Fir'aun. Ahli sihir itu menjawab, "Sesungguhnya kepada Rabb kamilah kami kembali, dan kamu tidak membalas dendam dengan menyiksa kami, melainkan karena kami telah beriman kepada ayat-ayat Tuhan kami ketika ayat-ayat itu datang kepada kami." Mereka berdoa, "Wahai Tuhan kami, limpahkanlah kesabaran kepada kami dan wafatkanlah kami dalam keadaan berserah diri kepadamu." Demikian pula dengan Nabi Isa alaihissalam, ia diutus dengan membawa risalah Islamiyah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Maka tatkala Isa mengetahui keingkaran Bani Israel, berkatalah ia, 'Siapakah yang akan menjadi penolong-penolongku untuk menegakkan agama Allah?' Para hawariyin atau sahabat-sahabat setia menjawab, 'Kamilah penolong-penolong agama Allah. Kami beriman kepada Allah dan saksikanlah bahawa sesungguhnya kami adalah orang-orang yang muslim, orang-orang yang berserah diri.'" Mungkin timbul pertanyaan, mengapa orang-orang yang menganggap dirinya pengikut Nabi Musa alaihissalam menganut akidah yang berbeda dari akidah tauhid yang dibawa oleh para nabi? Mengapa orang-orang yang menganggap dirinya pengikut Isa alaihissalam meyakini akidah yang lain? Allah Subhanahu wa taala menjawab dalam firman-Nya, "Sesungguhnya agama yang diridhai di sisi Allah hanyalah Islam. Tiada berselisih orang-orang yang telah diberi Alkitab kecuali sesudah datang pengetahuan kepada mereka karena kedengkian yang ada di antara mereka. Barang siapa yang kafir terhadap ayat-ayat Allah, maka sesungguhnya Allah sangat cepat hisabnya." Dan mereka para ahli kitab tidak berpecah belah kecuali setelah datang kepada mereka ilmu pengetahuan karena kedengkian di antara mereka. Kalaulah tidak karena sesuatu ketetapan yang telah ada dari Tuhanmu dahulunya untuk menangguhkan azab sampai kepada waktu yang ditentukan, pastilah mereka telah dibinasakan. Dan sesungguhnya orang-orang yang diwariskan kepada mereka Alkitab, Taurat dan Injil sesudah mereka benar-benar berada dalam keraguan yang menggoncangkan tentang kitab itu. Dengan demikian, semua nabi diutus dengan membawa risalah Islamiyah yang merupakan agama di sisi Allah. Para ahli kitab mengetahui kesatuan agama ini. Mereka mengetahui kebenaran agama ini. Mereka juga mengetahui bahawa para nabi diutus untuk saling membenarkan agama yang diutusnya. Para nabi tidak pernah berbeda dalam masalah akidah. Namun, para ahli kitab sendirilah yang berpecah belah dan berdusta atas nama para nabi, meskipun telah datang pengetahuan tentang hal itu kepada mereka.
Ini disebabkan karena kedengkian di antara mereka, sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala.